Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan semuanya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para DKM Masjid Darul Razak, para guru-guru kami, Ustaz Ubed, Ustaz Hadi, seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita masih dalam kajian sirah nabawiyah. Kita masuk pada pola penjagaan Allah pada Nabi di waktu kecil. Yang akan kita pelajari pada hari ini insyaallah seputar proses Nabi dibawa ke tempat Bani Sa'ad bin Bakar di kota Taif. Kemudian bagaimana Allah menjaga nabinya sejak kecil dan apa pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil sehingga Nabi nanti menjadi orang yang luar biasa ketika masa dewasanya. Maka pembahasan kita nanti akan kita banyak ulas pada sekitar beberapa ibu susu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah beberapa kali memiliki ibu susu. Kemudian saudaranya Nabi siapa saja dari jalur sepersusuan, karena Nabi tidak memiliki saudara kandung. Nabi tidak memiliki kakak, juga tidak memiliki adik, tapi Nabi memiliki saudara sepersusuan, baik melalui jalur Suwaibah, nanti dari Suwaibah, maupun dari Halimatus Sya'diyah. Kemudian peristiwa pembelahan dada dan kita ambil ibrohnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau mulai dari kalimatnya Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Beliau menyatakan tentang Nabi saat kecil yang dikelilingi oleh orang-orang yang Masya Allah, apakah ini suatu kebetulan atau tidak, rasanya bukan. Tapi Allah memang sudah mendesain sebab-sebabnya, yakni orang-orang di sekeliling Nabi, dari namanya pun nama-nama yang penuh dengan kebaikan. Misalnya yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau ini, ibundanya Nabi itu Aminah, ya, yang aman, yang memberikan keamanan. Kemudian bidannya Nabi ini ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ada ikatan emosional Nabi dengan keluarganya Abdurrahman bin Auf, karena Asy-Syifa, ibundanya Abdurrahman bin Auf, adalah bidannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syifa ini maknanya adalah kesembuhan. Di Arab itu mustashfa, rumah sakit itu nggak ada, yang ada rumah sehat, ya, rumah sehat. Di sini rumah sakit. Baru dompet duafa dan Jakarta kayaknya itu ada istilah rumah sehat. Walaupun itu banyak hatersnya juga ya. Kemudian pengasuhnya, jadi begitu Abdullah wafat, ya Abdullah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka diantara yang ditinggalkan Abdullah adalah salah satu budak. Budak itu dulu kan memang dibeli ya, budak itu dimiliki. Namanya adalah Barokah, nama lainnya Ummu Aiman. Kemudian ibu susunya yang pertama ini namanya Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab awalnya. Budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab saking gembiranya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Maka kemudian ada satu riwayat
Ada saudara dari Abu Lahab ini yang pernah bermimpi bertemu dengan ruhnya Abu Lahab. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ternyata memang memungkinkan orang yang sudah wafat itu ruhnya bertemu dalam mimpi seseorang yang masih hidup, tapi dalam keadaan mimpi, Pak. Tidak sadar. Dalam keadaan mimpi. Di antaranya adalah mimpi ini. Jadi Abu Lahab itu datang di mimpinya seorang koleganya, saudaranya. Kemudian orang ini bertanya, bagaimana keadaanmu Abu Lahab? Saya di neraka, tapi saya mendapatkan minuman. Padahal kita tahu di neraka itu illa hamimau wa ghassaq. Tidak ada minuman kecuali air mendidih dan juga nanah. Tapi kata Abu Lahab dalam mimpinya tersebut, dia mendapatkan minuman karena pernah memerdekakan Suwaibah. Tapi ya begitu saja, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan sedikit benefit. Ini yang kemudian diturunkan oleh para ulama bahwa perbuatan baik walaupun dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka Allah balas, tapi sifatnya dunia, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena mereka syirik. Tapi Allah balas hal jazaul ihsani illal ihsan. Mungkin dikasih kesehatan, mungkin dikasih nama baik. Tapi begitu masuk azab kubur, ya kebaikan-kebaikannya tidak mendatangkan manfaat. Tidak ada manfaatnya di dalam kubur, tidak ada manfaatnya di akhirat. Karena dia melakukan kebaikan, tapi di saat yang bersamaan dia melaksanakan sebuah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Ada satu tulisan, berarti Allah nggak adil dong kalau gitu. Gimana Pak? Orang baik, tapi dia non muslim. Dia baik banget nih, tetangga kita mungkin ya. Tapi dia non muslim, masa nggak dimasukin surga? Berarti Allah nggak adil dong. Nah ini dijawab oleh Zakir Naik. Ada salah satu catatan Zakir Naik yang sangat menarik. Dia bilang kayak gini, kayak orang masuk kampus saja. Ada seorang, sebut aja namanya Budi misalnya ya, diterima di kampus misalnya, di ITB taruhlah. Si Budi ini terima di ITB. Budi ini punya teman akrab namanya Asep. Si Asep ini setiap Budi berangkat kuliah, Asep ini nggak diterima mahasiswa. Dia bukan mahasiswa. Yang mahasiswa adalah Budi. Dia mendaftar, dia diterima, gitu ya. Nah Asep ini bukan mahasiswa, tapi aktivitasnya Budi diikutin terus nih. Ntar si Budi ke kampus, Asep ikut-ikutan aja tuh ke kampus tuh. Dia jadi mustami ya, dengerin dosen ngomong. Si Budi ini aktivitas di masyarakat, Asep ini ikut-ikutan aja terus. Sampai kemudian lulus, yang dapat ijazah siapa Pak? Budi atau Asep? Budi. Kenapa Asep nggak dapat ijazah? Padahal aktivitasnya sama aja nih sama Budi ini, ngikutin aktivitas Budi. Hah? Karena si Asep ini tidak terdaftar. Dia tidak terdaftar, walaupun dia melakukan amalan seperti amalannya Budi. Dia ikut-ikutan aktivitasnya Budi seperti mahasiswa. Kadang-kadang minjem alma maternya Budi juga gitu ya. Tapi dia tidak mendapatkan ijazah karena dia tidak terdaftar. Inilah kata para ulama gambaran sederhananya. Bukan berarti Allah tidak adil, tapi karena dia tidak terdaftar. Tapi Allah balas kebaikannya, Allah balas. Allah balas di dunia, tidak kemudian di akhirat. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua misalnya dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu sangat menarik, nanti dicari di bukunya, Pak. Judulnya Ar-Ruh. Yang kedua misalnya ada mimpi. Ada seorang keluarganya udah meninggal dunia, kemudian orang ini bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat bertemu dengan keluarganya. Kemudian bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah aku baik. Lalu apa ini? Dia melihat semacam ikatan besar di lehernya. Ikatan besar di lehernya. Kata orang yang sudah meninggal itu dalam mimpinya itu, dia bilang,
ini adalah hutang saya sekitar 10 qirat kepada seorang Yahudi. Saya sudah niat untuk membayarnya tapi keburu meninggal dunia. Uangnya itu ada di belakang rumah saya. Oh ya, terus apa lagi? Apakah engkau melihat sesuatu? Kata dia, saya tahu bahwa kucing saya mati. Kemudian anak saya 6 hari lagi akan meninggal dunia. Tolong engkau berikan wasiat kepada anak saya, putrinya dia. Saudara ini udah lama gak datang ke rumah keluarganya yang sudah meninggal ini. Akhirnya dia datang. Dia nanya, dia punya tabungan nggak? Saya nggak tahu punya tabungan apa nggak. Coba tunjukkan saya di mana dia tempat biasa nyimpan uang. Di bagian belakang rumahnya ternyata ada kayak kotak gitu, dan betul ada 10 qirat. Dia akhirnya mendatangi seorang Yahudi. Dia nanya, apakah saudara saya punya hutang? Iya. Berapa? 10 qirat. Ah, ini yang pertama. Terus sudah dibayar belum? Belum. Saya sudah mengikhlaskannya, kata orang Yahudi. Tapi orang ini nggak percaya, kata Ibnu Qayyim. Akhirnya dia memberikan hutang itu. Yang kedua, dia berbalik lagi kepada keluarganya. Dia nanya, apa yang terjadi setelah saudaraku meninggal? Kucingnya mati. Nah, ini yang kedua. Kemudian begitu ketemu putrinya, dia menyampaikan nasihat-nasihat kepada putrinya itu. Allahu a'lam, tidak dijelaskan dalam riwayat itu apakah betul 6 hari kemudian meninggal dunia, kita tidak tahu. Tapi kemudian ini menjadi dasar bahwa memungkinkan di dalam mimpi kita bertemu dengan ruh keluarga kita yang sudah wafat. Bagaimana dengan mimpi ketemu Nabi Muhammad? Mungkin? Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Dan setan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisakah ada yang tiba-tiba mengaku-ngaku menjadi Nabi Muhammad dalam mimpi kita? Bisa. Ada sebuah riwayat, ada orang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kemudian oleh ulama, emang seperti apa yang kau lihat? Wajahnya tua, kemudian penuh dengan uban. Kata ulama ini, itu bukan Nabi. Pasti dia mengaku-ngaku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ubannya tidak lebih dari 20 helai. Ini dituliskan oleh para ulama di dalam kitab Muhammadiyah tentang ciri-ciri fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ubannya tidak lebat. Nabi itu ubannya tidak lebih dari 20 helai. Sahabat saking begitu cintanya sama Nabi sampai hafal jumlah ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memungkinkan, tetapi tidak mungkin kalau kemudian terjadi ketemu Nabi dalam keadaan sadar. Ini kan ada yang viral nih belum lama nih, bilang ketemu Nabi dalam keadaan sadar, lagi nyetir, katanya Nabi ada di belakangnya gitu ya. Ketemu Nabi dalam keadaan sadar, para ulama bersepakat ini tidak mungkin, kadzab kemungkinan besarnya, kedustaan. Kenapa? Karena kalau dia ketemu Nabi dalam keadaan sadar, berarti dia jadi sahabat, Pak. Ya kan? Syaratnya sahabat kan ketemu Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi, ketemu Nabi, dan dia orang Islam. Kalau dia ketemu Nabi berarti dia sahabat. Mungkin gak jadi sahabat? Gak mungkin. Tidak ada lagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam mimpi memungkinkan. Cuman hati-hati karena ada beberapa riwayat tentang mimpi ini. Kemudian dalam mimpi itu disampaikan syariat baru, disampaikan hal-hal baru tentang agama, maka ini mustahil. Jadi bisa jadi orang-orang kayak yang nabi palsu, Lia Eden dan seterusnya, mungkin di awalnya mimpi atau apa, semacam mendapatkan syariat baru, ini namanya mustahil. Tidak mungkin syariat itu berubah apalagi dari mimpi, tidak bisa dijadikan dalil. Karena kita bukan nabi. Kalau mimpinya nabi itu wahyu. Nah, kembali ke sini, maka ini kisah tentang Abu Lahab yang kemudian mendatangi atau rohnya ketemu dalam mimpi seseorang ini dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan ini merupakan tanda-tanda bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Bahkan orang yang baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu susunya Nabi yang pertama yang namanya Suwaibah, artinya adalah pahala. Anaknya namanya Masruh. Dan ini jadi saudara sepersusuan Nabi. Suwaibah menyusui Nabi tidak lama, hanya sekitar 4 bulan. Kemudian juga Hamzah. Jadi Hamzah ini saudara sepersusuan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan artinya usia Hamzah juga tidak terlampau jauh dengan Nabi. Suwaibah juga menyusui Abu Salamah. Lalu Nabi ketika sudah menjadi seorang Nabi sangat memuliakan Suwaibah. Nah, kisah tentang Suwaibah agak banyak ketimbang Halimatus Sya'diyah. Karena Suwaibah tinggal di Mekah, Halimatus Sya'diyah di Taif, di Bani Sa'ad. Maka Nabi selalu mengenalkan putra-putri kepada beliau dan sering memberikan hadiah. Demikian pula Khadijah sangat menghormati Suwaibah. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwa akhlak Nabi sangat memuliakan orang-orang yang pernah berjasa pada dirinya, termasuk Suwaibah. Nabi SAW sangat memuliakan Suwaibah, padahal Suwaibah adalah seorang mantan budak. Nah, yang agak kita akan lama bahas tentang Halimatus Sya'diyah. Jadi Halimatus Sya'diyah ini dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wilayahnya itu kata para ulama wilayah pegunungan, Pak. Konturnya itu kontur pegunungan. Dan orang-orang pada saat itu terbiasa untuk mencari wanita untuk menyusui bayi mereka. Maka kemudian Halimatus Sya'diyah berangkat, ya, perjalanannya kurang lebih 2 malam. Dan yang menarik dibahas di tulisan para ulama itu, sebetulnya waktu berangkat Suwaibah ini susunya sedang tidak ada, Pak, lagi gak keluar. Jadi anaknya Halimatus Sya'diyah pun ketika berangkat itu nangis-nangis, Pak, karena dalam keadaan lapar. Demikian pula Halimatus Sya'diyah ini bawa onta 1 dan juga bawa himar, bawa keledai. Keledainya jalannya lambat. Kemudian ontanya pun unta yang kurus. Jadi jalannya mereka lambat. Kalau lambat kira-kira nyampainya duluan apa belakangan? Nyampainya belakangan. Maka yang lain udah pada dapat bayi, Halimah ini belum dapat bayi. Begitu sampai kepada Aminah, tahu bahwa bayi ini yang namanya Muhammad ini adalah anak yatim, Halimatus Sya'diyah awalnya galau, Pak, nggak mau, karena berpikirnya sederhana saja, kalau yatim siapa yang nanti bayar? Dengan kata para ulama bisa jadi yang lain pun sudah sebelumnya ketemu bayi ini, cuman nggak ada yang mau ngambil. Akhirnya Halimatus Sya'diyah menyatakan bahwa, bilang kepada suaminya, gimana kalau kita ambil saja, daripada pulang tidak membawa bayi, tidak membawa anak kecil yang untuk disusui. Maka suaminya menyatakan silakan ambil, mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita. Akhirnya Halimatus Sya'diyah kembali mengambil bayi itu, Masya Allah. Sejak pertama kali di pangku, Halimatus Sya'diyah kemudian menginap 1 malam di kota Mekah. Maka saat itu susunya tiba-tiba menjadi banyak, anaknya itu kenyang, Nabi SAW saat itu masih bayi juga kenyang. Tiba-tiba keledainya jalannya jadi cepat. Ontanya yang tadinya kurus, kemudian susunya kecil, tiba-tiba membesar menjadi susunya itu banyak. Maka begitu besoknya pulang kembali ke Bani Sa'ad, tadinya keledainya paling belakang, tiba-tiba keledainya jadi paling depan. Sampai orang-orang pada bingung, ini keledai yang kemarin. Iya, ini keledai yang kemarin. Ini tanda-tanda keberkahan pertama yang didapati oleh Halimatus Sya'diyah, bahwa susunya tiba-tiba menjadi banyak, berlimpah. Dan ini kata para ulama, bentuk kehidupan kita, ya kita yang cari ini, Pak, berkah. Kata para ulama, berkah itu ziyadatul khair wal manfaat, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya manfaat. Halimatus Sya'diyah hampir saja gak jadi karena berpikir nanti siapa yang ngasih uangnya. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan sejak pertama kali memangku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nyampe di Bani Sa'ad, kondisinya paceklik, musim kemarau. Yang lain itu mengembalakan kambingnya, ya nggak dapat makan, orang paceklik, rumput-rumput nggak tumbuh, nggak ada makanan. Halamannya Halimatus Sya'diyah, tempat beliau biasa mengembalakan kambing, ini malah tumbuh, Pak. Akhirnya kambingnya Halimatus Sya'diyah ini gemuk-gemuk. Sampai orang-orang di sana pada bilang begini, kalau mau kambingnya kalian gemuk-gemuk, itu ikuti saja kambingnya Halimatus Sya'diyah.
kambingnya Halimatus Sa'diyah kemana, diikutin itu, disuruh ikut gembalain di tempat yang sama. Tapi masya Allah kata para ulama, Halimatus Sa'diyah kambingnya gemuk-gemuk, kambing yang lain gak ada yang gemuk juga, walaupun makan di tempat yang sama. Jadi makan di tempat yang sama, rumputnya sama, tapi kambingnya Halimatus Sa'diyah tiba-tiba gemuk-gemuk, yang lainnya enggak gemuk. Inilah bentuk berkahnya Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Halimatus Sa'diyah. Ya, ini keledainya lemah sehingga ditinggal rekan-rekannya, jadi ketinggalan dan berubah ketika dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, ini keberkahan-keberkahan yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah dan juga keluarganya. Jadi sejak kecil Nabi itu badannya memang penuh dengan barokah. Makanya nanti dalam peristiwa Hudaybiyah sampai para sahabat itu terbiasa kalau ada keringatnya Nabi diambil gitu ya. Karena badannya Nabi ini penuh dengan keberkahan. Tapi memang tidak berlaku pada sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada yang kemudian diperlakukan yang sama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita coba pelajari nasab atau garis-garis keturunan Nabi. Nabi tidak memiliki saudara kandung, tapi Nabi memiliki beberapa saudara sepersusuan. Di antaranya Abdullah bin Jahsi. Yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib. Berikutnya Abu Salamah dan juga Masruh. Masruh ini anak kandungnya dari Suwaibah. Dari Halimatus Sa'diyah, saudara sepersusuan Nabi adalah Syaimah binti Al-Haris. Al-Haris ini siapa, Pak? Ada tahu? Al-Haris, Abu Sofyan bin Al-Haris. Ini pamannya Nabi. Jadi Abu Sofyan itu masih sepupunya Nabi, Pak. Jadi Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki. Berapa anak perempuan, Pak? 6. Jadi ada 16 anaknya. Istrinya beda-beda. Abdul Muthalib punya istri beberapa. Nah, di antara istrinya itu namanya adalah Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru ini nanti melahirkan Abdullah. Jadi Abdullah, ayahnya Nabi SAW, bapaknya adalah Abdul Muthalib, ibunya adalah Fatimah binti Amru. Kalau Abu Thalib, nama istrinya adalah Fatimah binti Asad. Jadi Nabi saking berkesannya pada nama Fatimah, nanti kemudian nama Fatimah dijadikan nama anaknya. Tahun 2009 Syekh Sudais pernah ke Indonesia, Pak. Saya lupa 2000 berapa ya? 2008 2009. Saya alhamdulillah sempat bertemu langsung di Dewan Dakwah pada saat itu. Saya sudah sekeliling ke beberapa tempat Dewan Dakwah, Sunda Kelapa, Istiqlal, termasuk salah satunya Lipia. Di Lipia, Syekh Sudais ini ngasih kuis, Pak. Ngasih kuis. Kuisnya adalah siapa nama istrinya Abu Thalib. Itu gak ada yang bisa jawab tuh. Ada salah satu mahasiswa bisa jawab akhirnya, Fatimah binti Asad. Dapat hadiah, Pak, pergi haji. Maka dihafalin, Pak. Barangkali ntar saya sudah datang udah ada kisi-kisinya. Masya Allah. Gara-gara menjawab Fatimah binti Asad, diberangkatin haji. Ya, beda ya telunjuknya saya sudah sama telunjuk kita ya. Berangkat haji berangkat, Pak. Masya Allah. Gara-gara menjawab nama bibinya Nabi SAW, istri dari Abu Thalib. Ya, jadi nama Fatimah ini nama yang begitu sangat dicintai Nabi SAW sampai nanti anaknya juga diberikan nama Fatimah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Syaimah binti Al-Haris berarti masih sepupu, masih saudara ya. Al-Haris itu adalah pamannya Nabi SAW, berarti masih sepupu. Anisa binti Al-Haris, Abdullah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya Nabi SAW, dan juga Abu Sofyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Sofyan sebetulnya masih saudara sepersusuan. Jadi ada ikatan yang dekat dengan Nabi SAW. Nanti anaknya Abu Sofyan juga istrinya Nabi. Ya, anaknya Abu Sofyan juga istrinya Nabi SAW. Istrinya Abu Sofyan siapa, Pak? Istri Abu Sofyan Hindun.
Abu Sofyan ini dengan Hindun suami kedua. Nanti ada kisah tentang Abu Sofyan dan Hindun. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat petanya. Jadi Bani Sa'ad ini Bani Sa'ad bin Bakar ini termasuk wilayahnya adalah wilayah Taif. Tapi perkampungannya, kalau kita pergi ke Taif, wilayah Taif itu ya masih kota juga, dataran. Tapi kalau sudah masuk ke Bani Sa'ad, maka wilayah Bani Sa'ad ini wilayah yang perbukitan. Maka Syekh di sini mengungkapkan kalimat yang luar biasa, Pak. Kontur perbukitan ini memungkinkan Nabi SAW untuk memiliki fisik yang kuat. Ini diperkuat lagi dengan beberapa tulisan dari ulama-ulama yang menulis kitab Tarbiyatul Aulad. Kurikulum wajib dalam keluarga muslim salah satunya adalah tarbiyah askariyah, kemiliteran. Jadi kata ulama yang menuliskan tentang tarbiyah askariyah itu, anak-anak itu perlu dididik untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Karena Nabi SAW 0 sampai 4 tahun di Bani Sa'ad itu naik turun gunung, Mbak. Fisiknya menjadi kuat. Dan lihat faktanya dalam kehidupan, Nabi sakit berapa kali, Pak? 63 tahun Nabi sakit berapa kali? Nabi sakit 2 kali. 63 tahun. Kita sakit berapa kali? Fisiknya Nabi kuat karena memang kecilnya beliau seperti itu. Bagaimana kita hari ini? Anak-anak kita hari ini banyak 0 sampai 4 tahun udah main ini, Pak. Handphone. Anak kecil tuh main handphone. Bahkan yang menuliskan Tarbiyatul Aulad itu bilang, para ulama-ulama dulu terbiasa kalau hujan itu nyuruh anak-anaknya hujan-hujanan untuk merasakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala. Kita anak-anak sekarang nggak boleh hujan-hujanan, Pak. Makanya saya merenungkan, iya juga ya, ayam kampung dengan ayam negeri itu kuatan mana, Pak, fisiknya, Pak? Ayam kampung hujan-hujanan dia bertengger tuh di pohon melinjo, mau petir gede dia tetap eksis tuh. Makannya nyari sendiri ya, mandiri ayam kampung tuh, dikeluarnya lepas dari kandang balik lagi. Ayam negeri difasilitasi ayam broiler itu kan, makan dikasih, tempat dikasih, didiamin. Begitu kena petir jedar. Berapa banyak ayam negeri pada mati. Tingkat ketahanan tubuhnya beda. Nabi SAW fisiknya luar biasa karena tadi konturnya. Dan saya merenungkan ini bencana buat kita. Kalau di kota wisata insya Allah banyak tempat-tempat taman-taman untuk tempat bermain ya. Di luar sana banyak nggak ada taman, Pak. Beda sekali dengan di Inggris. Saya melihat di Inggris itu hampir setiap RT lah ya gitu ya, itu ada tamannya. Dan anak-anak itu ntar pagi ke sana, ntar sore bapak ibunya pada pulang kerja, misalnya anak itu dibawa ke taman tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek itu pada bawa anjing misalnya main di taman tuh. Kita taman-taman kita kalau di kampung, saya dulu di kampung saya lapangan tuh banyak. Sekarang lapangan udah pada nggak ada. Main bola aja udah susah. Belum diperhatikan aspek tentang taman ini. Makanya ada kawan saya, dia S3 di Bangor di Inggris tentang syariah. Dia mau lagi mewacanakan tentang wakaf taman. Jadi wakaf itu bukan hanya masjid, taman juga ternyata bisa menjadi salah satu sarana. Karena taman di dalam Islam itu atau halaman di dalam Islam itu menjadi hal yang penting. Dulu masjid-masjid itu mesti punya halaman, dan di halaman itu biasanya juga jadi tempat latihan bela diri. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, ternyata Aceh, kenapa pasukan Aceh itu kuat-kuat? Karena dayuh-dayuh ya, dayuh kalau nggak salah, musola-musola Aceh itu, masjid atau langgar di Aceh itu pasti juga menjadi tempat perguruan silat, bela diri. Jadi masjid mesti nempel situnya lapangan jadi tempat perguruan bela diri. Maka anak-anak yang belajar di masjid selain dia paham agama, dia juga pasti punya fisik yang kuat, punya kemampuan bela diri yang baik. Ini salah satu faktor kenapa pasukan Aceh itu kuat-kuat. Karena masjid itu kurikulumnya masjid salah satunya adalah tarbiyah askariyah. Nggak tahu di sini ada perguruan bela dirinya nggak? Udah ada ya? Oh, masya Allah. Jadi nempel gitu. Aktivitas masjid itu bukan cuma tempat ibadah ternyata. Salah satunya ada tempat fisik, qawiyul jism, untuk mengkreat jasmani yang kuat. Maka jemaahnya Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama. Yang kedua, perihal bahasa.
Kata para ulama, kenapa ditaruh di sana? Karena bahasa kalau di Mekah itu tercampur. Mekah percampuran dari berbagai masyarakat, berbagai manusia dari berbagai suku bangsa, orang datang ke sana. Maka bahasanya itu bahasa yang amiyah banyaknya. Maka dibawa ke Bani Sa'ad karena bahasanya lebih asli. Bahasa Arabnya itu fusha, bahasanya lebih tinggi. Sehingga Nabi SAW nanti memiliki tutur kata yang lembut, bahasa yang tinggi, bahasa yang berkualitas. Nah, kata para ulama, ini juga menggambarkan kepada kita tentang urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab itu perlu kita pelajari. Menjadi salah satu bagian dalam kurikulum keluarga kita. Kalau pakar-pakar forecasting itu bilang minimal 3. Arab, Inggris, apa lagi Pak? Satu lagi. Satu lagi Pak. Arab, Inggris, Mandarin. Arab karena lughatil Arabiyyah, lughatil jannah. Bahasa Arab, bahasa surga. Bahasa Arab, bahasa ilmu. Kemudian bahasa Inggris, bahasa pergaulan. Dari sekian benua, ya, sebagian besarnya Amerika, Australia, Eropa, bahasa Inggris. Afrika sebagiannya bahasa Inggris, Perancis, dan Arab. Asia sebagian besarnya juga bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan. Kalau bahasa Mandarin itu bahasa ekonomi, Pak. Karena Cina ini 1,7 miliar kalau nggak salah ya sekarang. 1,7 miliar penduduknya, dan di mana-mana ada Chinatown, pusat-pusat bisnis itu banyak dikuasai oleh orang-orang Cina. Maka ketika ke depan mau masuk ke bisnis, ke ekonomi, maka bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa yang cukup layak untuk dipertimbangkan, dipelajari. Kalau nggak bisa bahasa tiga-tiganya, minimal bahasa Arab, Inggris. Nggak bisa ya bahasa Arab. Nggak bisa juga ya sudahlah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan EYD. Sekarang udah balik lagi EYD. Kemarin Puebi, sekarang balik lagi EYD. Maka 2 tahun Nabi SAW tinggal di rumahnya Halimatus Sya'diyah. Tidak ada peristiwa-peristiwa besar pada saat itu. Tidak ada peristiwa-peristiwa besar. Lalu kemudian Halimatus Sya'diyah mengembalikan. Jadi Nabi sempat dikembalikan pertama. Setelah 2 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sya'diyah kembali ke tempatnya Aminah. Karena akadnya adalah 2 tahun. Akadnya adalah 2 tahun. Sesudah dikembalikan kepada Aminah, Halimatus Sya'diyah ini sebenarnya masih pengen Nabi ada di rumahnya. Karena berkah. Halimatus Sya'diyah akhirnya bilang, ini kayaknya masih belum waktunya. Karena Mekah ini ya, dia ngomong segala macam lah. Banyak penyakitnya gitu ya. Di tempat kami masih lebih kondusif dan seterusnya. Gimana kalau Muhammad ini saya bawa lagi? Akhirnya Aminah mengizinkan. Jadi hanya sebentar bersama dengan Aminah. Ibunda Nabi SAW mengizinkan kembali Nabi pada waktu itu untuk dibawa kembali ke Bani Sa'ad. Maka Nabi SAW dibawa kembali kurang lebih 2 tahun. Jadi 4 tahun 2 tahun. 2 tahun pertama setelah sepersusuan dikembalikan sebentar, kemudian dibawa lagi. Nah di 2 tahun kedua inilah ada peristiwa besar. Di antara peristiwa-peristiwa besar yang dikatakan oleh para ulama adalah peristiwa pembelahan dada. Ada 3 dalil tentang hal ini. Nanti kita akan coba bedah. Yang pertama, an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yalghabu ma'al ghilman. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril ketika beliau sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Fa khadahu fasarahu ahu fashaqqa an qalbihi. Kemudian Jibril mengambil dan meletakkannya, lalu Jibril mengambil hatinya. Ya, jantungnya dari dadanya. Fastakhrajal qalbah. Kemudian mengeluarkan gumpalan darinya. Fastakhraja almahu summa adahu fi makanihi. Mengeluarkan dari tempatnya, lalu kemudian dikeluarkan bagian setan dari dalam dirinya. Kemudian mencucinya. Waja'al ghilmani yas'una ila ammi. Lalu anak-anak ya berlari kepada ibundanya. Mereka berkata, yakni tariqa faqalu inna Muhammad qad qutil. Muhammad sudah dibunuh.
Ini riwayat yang pertama. Jadi anak-anak ini pada kaget, mereka bilang Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Akhirnya Ibunda Halimatus Sa'diyah kaget, didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya saat itu sudah pucat. Jadi malaikat Jibril mengambil jantung Nabi, kemudian jatah setan itu dibuang. Riwayat yang kedua adalah dua burung. Nabi melihat semacam dua burung itu melintas, tiba-tiba menjelma menjadi dua sosok manusia. Jadi awalnya Nabi sedang berdua dengan saudara sepersusuannya. Ketika itu saudara sepersusuannya mau pulang, ngambil minuman atau ngambil makanan. Begitu saudara punya ini pergi, Nabi sedang sendiri mengembala kambing. Tiba-tiba datang dua sosok manusia. Awalnya lihat dua burung besar, dua sosok manusia itu tiba di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian salah satu di antaranya berkata, apakah dia yang dimaksud? Iya. Maka ditelentangkan, kemudian dibelah dadanya, lalu kemudian diambil tidak dengan air zam-zam, tapi dalam riwayat ini dengan air dingin, supaya ada ketenangan dan Nabi menjadi orang yang sabar. Dibuang jatah setan dalam hatinya Nabi SAW, kemudian dikembalikan. Kalau dulu cara berpikirnya kita mungkin aneh gitu ya, tapi hari ini dengan teknologi yang canggih ternyata memungkinkan operasi jantung itu memungkinkan. Ya, dipasang ring, bahkan dicangkok, di segala macam kan. Kalau dulu mungkin gimana ceritanya, nggak masuk di akal, tapi teknologi hari ini membuktikan bahwa itu memungkinkan. Nah, ini menandakan kata para ulama bahwa Nabi SAW sejak kecilnya, usia 4 tahun, sejak peristiwa ini terjadi, Nabi sudah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau kita gimana, Pak? Ada yang dulu dadanya dibelah, Pak? Kalau kita maklum ya. Kita tidak maksum, kalau kita maklum. Nabi SAW maksum sejak kecilnya karena Allah jaga. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika Nabi hampir saja waktu kecil mau ikut ke pasar malam gitu ya, ada pesta-pesta di kalangan orang-orang Arab, Nabi berangkat bersama dengan kawan-kawannya, tapi tiba-tiba Nabi agak ngantuk. Lalu Nabi sandaran sebentar, kawan-kawannya pada jalan, nggak sadar bahwa Nabi sandaran, bangun-bangun sudah pagi. Tidak Allah izinkan Nabi berbuat maksiat sejak Nabi kecil. Apa hikmahnya? Kata para ulama, karena Allah ingin jaga nih Nabi akhir zaman ini. Bayangkan kalau kemudian Nabi pernah maksiat, Nabi pernah berbuat jahat, Nabi pernah nakal, ketemu sama temannya udah gede, jadi Nabi sekarang. Dulu nggak ingat gitu. Akan ada kayak gitu. Dulu kita nongkrong bareng dan segala macam, tapi tidak ada. Karena Nabi sejak kecilnya sudah Allah jaga. Sudah Allah jaga sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kecil. Lalu setelah ini diberikanlah tanda kenabian. Jadi tiap nabi punya tanda kenabian. Tandanya itu ada di belakang pundak sebelah kiri. Tandanya seperti benjolan daging, seperti telur puyuh atau telur yang kecil itu ya. Kemudian dikelilingi bulu-bulu. Nah, itu tanda-tanda kenabian yang khusus dimiliki hanya para nabi. Terus gimana kalau saya ada nih, kayaknya ada tuh mirip, itu kutil, Pak. Udah pasti bukan tanda kenabian. Lah nabi ya ba'da, bukan tanda kenabian pas itu. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mau dioperasi gitu ya, dibikin sama nggak bisa. Jadi ada tanda kenabian yang nanti bisa dilihat dari fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, setelah diberikan, dicuci hatinya, maka diberikan stempel kenabian, tanda kenabian, yakni tadi semacam benjolan itu. Nah, dalam riwayat lainnya yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah mau mengembalikan Nabi ke rumahnya ketika usia beliau 4 tahun adalah datangnya 2 orang Habsyi, 2 orang kulit hitam dari Ethiopia, Habasyah waktu itu, yang seperti ingin berbuat jahat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi bermain dengan para teman-temannya, Halimatus Sa'diyah itu melihat dari jauh, dari kejauhan, ada 2 orang berkulit hitam yang mengendap-endap seakan-akan mau menculik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 peristiwa ini riwayatnya berbeda-beda dari buku sirah yang beda-beda, saya ngumpulin. 3 riwayat ini yang menyebabkan kemudian Halimatus Sa'diyah bergegas mengembalikan kepada ibundanya. Jadi ketika usia 4 tahun Nabi dikembalikan kepada ibundanya, yakni Aminah.
Karena kasus-kasus ini, karena Halimatus Sya'diyah tidak ingin ada masalah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu usia 4 tahun Nabi dikembalikan. Ini pelajaran berharga bahwa walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yatim, tidak memiliki bapak, tapi para ulama-ulama yang fokus dalam dunia tarbiyatul aulad menyatakan dalam kehidupan Nabi 0 sampai 14 tahun, kehidupan Nabi tetap ada peranan bapak dan ibunya. Sehingga para ulama-ulama yang fokus di dalam parenting itu bilang, kalau ada orang ya sudah berkeluarga kemudian qadarullah ada pasangannya yang wafat gitu ya, menjadi janda atau menjadi duda, tapi masih memiliki anak 0 sampai 14 tahun, sebaiknya menikah lagi. Karena kaitannya dengan pendidikan. Jadi Nabi walaupun gak ada bapaknya, nanti begitu dirawat sama kakeknya Abdul Muthalib, ada peranan neneknya Fatimah binti Amru. Begitu nanti dirawat oleh pamannya, ada peranan bibinya, yakni Fatimah binti Asad. Sebelumnya juga di tempat Halimatus Sya'diyah, walaupun di tempat Halimatus Sya'diyah ada peranan suaminya, seimbang. Karena 0 sampai 14 tahun ini adalah proses yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi bahkan Pak Haris Santosa bilang, almarhum, pendidikan itu sebetulnya 0 sampai 14 tahun aja. Setelah itu kita tinggal merasakan hasil dari didikan selama 0 sampai 14 tahun. Seorang anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya, anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya, banyak penelitian menyatakan punya peluang lebih besar terjadi hamil di luar nikah. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang dari laki-laki yang dia rasakan ketika proses sampai akil baliknya. Begitu dia balik 14 tahun, ada laki-laki yang mendatanginya, maka dia merasakan, wah ini nih, inilah yang calon saya ini. Akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada si laki-laki tersebut. Jadi begitu diteliti, banyak perempuan-perempuan yang MBA, married by accident atau yang hamil di luar nikah, begitu diteliti, rata-rata mereka sebagian besarnya karena tidak dekat dengan bapaknya. Maka ini pelajaran buat kita, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika anak usianya 10 sampai 14 tahun. 10 sampai 14 tahun itu perlu di-cross. Laki-laki harus dekat dengan ibunya 10 sampai 14 tahun. Anak-anak perempuan harus dekat dengan bapaknya, agar bapaknya menjadi cinta pertamanya, agar ibunya menjadi cinta pertamanya, sehingga dia tidak butuh lagi apresiasi atau pengakuan cinta dari yang lainnya, karena dia sudah mendapatkan dari bapak atau dari ibunya. Jadi Nabi kan yatim, terus yang rawat gimana? Tetap ada figur yang lengkap, figur yang lengkap. Sama dengan kasus LGBT juga demikian. Ada masalah gender di keluarganya sehingga dia tidak stabil, akhirnya menjadi LGBT. Ini menarik riset-riset ini, Pak, karena ke depan kita akan berhadapan dengan LGBT yang sekarang mulai masuk. Kalau dulu kan mereka mainnya di wacana-wacana di medsos gitu ya. Sekarang mereka sudah mulai masuk ke akademik. Pak Ubed mungkin udah tahu tuh, bahwa akademisi yang agak pro dengan LGBT mulai menuliskan LGBT dengan hal-hal yang berbau ilmiah, dimasukkan dalam jurnal-jurnal. Ke depan targetnya ini jadi naskah akademik dan kemudian digolkan di DPR menjadi undang-undang. Ngeri sekali, Pak. Karena saya pernah ketemu langsung di Inggris itu, walaupun Islam berkembang pesat, tapi kampung-kampung gay itu ada, Pak. Jadi di Birmingham itu, kalau ke kiri ke Halal Mart, ke kanan ke kampung gay. Jadi ke kiri ini komunitas muslim, ke sana belok dikit ke kanan itu ada kampung gay. Itu satu kampung itu memang kayak gitu semua tuh. Generasi-generasi tulang lunak gitu. Dan itu terjadi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita, karena di Eropa memang diizinkan, mereka dibiarkan. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran berharga dari sini? Yang pertama adalah alaqah, ya, segumpal darah. Yakni bagian dari hati manusia tempat setan dapat memasukkan sesuatu. Ketika dinyatakan hadza khadzul syaitani minka, bahwa ini merupakan bagian setan. Di dalam hati kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man
zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita memiliki dua potensi karena kita tidak maksum. Ada potensi fujur, berbuat maksiat, ada potensi untuk takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah yang mensucikannya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dan Allah pertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Dalam keadaan hati yang terbaik, hati yang siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kepada umat manusia dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, wujud kesempurnaan manusia, karena manusia diberikan hati, manusia punya akal, manusia punya pikiran. Kemudian dihilangkan jatah setan tersebut sebagai pengumuman Rabb, ya, bahwa Allah itu bisa mensucikan hati tiap manusia yang Allah kehendaki. Mayyadihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki sesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka saya kemarin lagi diskusi sama teman-teman di DKM, saya bilang kayaknya perlu disosialisasikan tentang ini, pendampingan sakaratul maut, PSM. Karena saya mempelajari begini, Pak. Ada fenomena sekarang anak-anak itu atau bahkan orang tua ketika lagi ngobrol atau nengok orang yang sakit misalnya, itu yang sakitnya geletak, yang lain tuh pada main handphone tuh. Terbayang kalau kemudian sedang terjadi sakaratul maut dan orang-orang ini nggak ngerti, keluarganya tuh nggak ngerti bahwa ini dalam keadaan sakaratul. Kalau kita di kampung itu kan udah tahu bahwa sakaratul maut ciri-cirinya dari kakinya dingin, kemudian nafasnya udah ini dan mulai ngorok, maka ditalkin. Kalau kemudian orang yang nggak tahu, bukan ditalkin tuh, didiemin aja tuh. Atau begitu ditalkin, bukan bilang la ilaha illallah, suruh ngapain? Nyebut, but, akhirnya kan gitu. Karena bilangnya nyebut. Kebayang kalau kemudian dia sakaratul maut, ini malah main handphone nih. Maka perlu diwacanakan, disosialisasikan kembali tentang bab-bab mengenai sakaratul maut. Agar apa? Agar kita makin paham. Dan saya merenungkan kenapa hadisnya yang dikatakan Nabi SAW adalah la ilaha illallah. Kan gitu, Nabi bilang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa Nabi tidak menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Saya baru dapat jawabannya kemarin tuh pas Covid, Pak. Saya merenung, ya Allah, hadis ini luar biasa gitu. Kenapa Nabi bilangnya la ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah? Karena kalau Muhammadur Rasulullah ada huruf-huruf bibir, ada huruf-huruf lidah, dal huruf lidah, Muhammad huruf bibir. Kalau la ilaha illallah, Masya Allah, dalam keadaan pakai ventilator sekalipun, kan dimasukin itu, kita masih bisa nyebut la ilaha illallah, nggak perlu mingkem, Mbak. Kalau Muhammad Rasulullah effortnya agak lebih besar tuh. Tapi apakah kita bisa menyebutkan itu? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menyebutkan kata la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, dengan cara ya kita mensucikan hati kita, kita banyak menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa saja Allah kemudian sendiri langsung mensucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa dengan malaikat? Karena Allah ingin mendeklarasikan bahwasanya ada peristiwa pembersihan hati. Ditunjukkan, seakan-akan ditunjukkan sehingga dicatatkan oleh para ulama sirah dan disampaikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya, sejak usia 4 tahun ini beliau sudah maksum karena adanya peristiwa pembelahan dada. Termasuk nanti peristiwa pembelahan dada yang kedua ketika Isra Mi'raj. Bisa nggak Allah sendiri langsung bersihin dada Nabi? Bisa. Tapi kenapa turunkan malaikat? Agar nyampe kepada kita. Makanya Masya Allah, para ulama bilang ibroh. Ibroh maknanya adalah al-ibr. Al-ibr itu nyebrang, Mbak. Dari sini ke rumah depan,
Dari sini kalau dapat itu namanya al-ibr. Maka ibrah maknanya adalah agar peristiwa-peristiwa hikmah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada generasi kita. Saya kemarin bahas surat Yusuf di sebuah masjid. Saya dapat satu poin berharga dari catatan para ulama. Kenapa surat Yusuf diturunkan pada Nabi Muhammad? Selain memang karena ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ternyata ada hal penting dari surat Yusuf karena nanti kepake pas peristiwa Fatu Mekah. Apa itu, Pak? Al-afu indal magfirah. Oh, Masya Allah, Pak, itu, Pak. Al-afu indal magfirah. Nabi Yusuf alaihissalam, al-afu itu mampu memaafkan, indal magfirah, di saat mampu membalas. Nabi Yusuf kan dibully sama saudaranya, dipukulin sampai dilempar ke sumur. Begitu keadaan itu terjadi, akhirnya sekian tahun kemudian keadaan berbalik. Nabi Yusuf jadi orang kaya, jadi bendaharawan Mesir, jadi pejabat. Saudara-saudara yang dulu membulinya, itu keadaan paceklik di Palestina, akhirnya minta bantuan ke Mesir. Ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bisa memaafkan, padahal waktu itu beliau mampu membalas. Kita biasanya gampang memaafkan di saat tidak mampu membalas. Dizolimi orang, ya saya maafin lah, emang gak bisa balas. Dimarahi oleh bos, oleh atasan, ya dimaafin, karena gak mampu balas. Udah saya maafin, ridho lah. Coba keadaannya berbalik, Pak. Kita tadinya dimarah-marahin bos kita, dizolimi bos kita misalnya ya. Akhirnya kita resign dari perusahaan kita. Kemudian kita masuk ke perusahaan baru, kita jadi bos lah di situ, jadi manajer. Mantan bos kita tiba-tiba dipecat dari perusahaan itu, dan dia melamar di tempat kita. Akhirnya yang tadinya bos kita sekarang jadi bawahan kita. Apakah kita masih mampu memaafkannya? Ketika kita mampu memaafkannya, ini karakter orang besar, Pak. Al-afu indal maghfirah. Nanti ini kepake ternyata, saya baca beberapa literatur, begitu Nabi Fatu Mekah, orang-orang yang menzolimi Nabi, orang-orang yang dulu bilang Nabi gila dan seterusnya, oleh Nabi dimaafkan. Padahal keadaan berbalik, Nabi menjadi penguasa Mekah. Al-afu indal maghfirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Ini karakter orang besar, mudah-mudahan ada dalam diri kita semua, Pak. Mampu memaafkan di saat mampu membalas. Sekarang kita mungkin masih al-afwa saja, masih bisa memaafkan karena tidak mampu membalas. Tapi kalau keadaan sudah berbalik dan kita masih mampu memaafkan, insya Allah mudah-mudahan tanda kebaikan buat kita semua. Kemudian tidak dapat diartikan bahwa manusia dapat melakukan operasi motong kelenjar kejahatan untuk menjadi baik tanpa harus mujahadah. Artinya tetap harus ada ikhtiar. Untuk menjadi baik itu harus ada ikhtiar, tidak ujuk-ujuk gitu. Ada belajar, ada ilmu yang kita pelajari, ada langkah-langkah yang kita lakukan. Tidak tiba-tiba sering jadi soleh gitu ya. Maka ada proses, ada ikhtiar. Ikhtiar pertama yang paling rendah ya doa. Kemudian berikutnya adalah ikhtiar dalam menuntut ilmu. Kalau bahasa orang tua kami dulu, orang tua itu harus modal dengkul. Banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin doa, mendoakan anak-anaknya. Modal dengkul. Bejana emas ya, dalam hadis di atas, logam mulia yang tidak berkarat. Karena apa? Allah bermaksud menghilangkan berbagai dosa. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa. Allah bermaksud menghilangkan dosa darimu. Kemudian air Zam-Zam, kita tahu keutamaan air Zam-Zam. Ada penelitiannya Matsaru Emoto, The True Power of Water. Bahwa air itu punya kekuatan. Ketika kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik pada air itu, maka kristalnya akan menjadi bagus. Kalau kalimat yang buruk, maka kristalnya menjadi buruk. Air Zam-Zam, Pak, berapa banyak orang yang tawaf setiap harinya, berhenti cuman pas sholat doang. Kan begitu, azan berkumandang baru mulai askar itu bikin garis, ntar tawaf itu berhenti. Begitu selesai sholat, baru assalamualaikum, assalamualaikum, udah muter lagi. Kalimat thayyibah tidak pernah berhenti di situ. Maka betapa baiknya air Zam-Zam.
Demikian juga kita manusia, karena manusia sebagian besarnya adalah air. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik pada lawan bicara kita, pasti juga mengkristal yang baik dalam dirinya. Air Zam-Zam pula yang telah menumbuhkan jasad dan hati Nabi Ismail alaihissalam sehingga menjadi orang yang luar biasa. Bahkan para ulama bilang seandainya pun kita nggak makan, cukup minum air Zam-Zam, insya Allah tetap kenyang. Walaupun saya belum buktikan sih, teman-teman bapak-bapak bisa tuh, ntar kalau umroh nggak usah makan di hotel itu, di situ aja minum Zam-Zam aja, membuktikan. Air Zam-Zam sesuai dengan niatnya sebagaimana doa yang kita pelajari ketika minum air Zam-Zam. Lebih dahsyat dibandingkan Nabi Ismail, kalau kita merenungkan, Nabi Ismail itu digantikan dengan domba ketika Nabi Ibrahim mau menyembelihnya. Sedangkan Nabi SAW betul-betul disembelih. Walaupun yang disembelih bukan leher tapi dada beliau dibelah. Dan ini mukjizat dari Nabi SAW, nanti dikonfirmasi oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bilang, saya pernah melihat dadanya Nabi SAW dan ada bekas jahitan. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang kecilnya diwakafkan oleh orang tuanya kepada Nabi SAW. Anas bin Malik kurang lebih tinggal bersama Nabi 10 tahun. Dan Anas bin Malik bilang, saya tidak pernah 10 tahun tinggal bersama Nabi, tidak pernah sekalipun saya dimarahi Nabi, tidak pernah saya melihat Nabi marah. Bayangkan Pak, 10 tahun Anas bin Malik tidak pernah melihat Nabi marah. Ada Pak kita yang gak pernah marah 10 tahun terakhir Pak? Gak marah 10 tahun. Kalau gak 10 tahun, 10 bulan lah. Berapa lama kita bisa gak marah? Nabi 10 tahun Pak, Anas bin Malik tidak pernah melihat Nabi marah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita makin cinta sama Nabi SAW. Kita tahu pola Allah menjaga nabinya. Tadi mempersiapkan kemampuan bahasa Nabi, mempersiapkan fisik Nabi, kemudian menyeimbangkan pendidikan Nabi SAW. Ada peranan laki-laki dan perempuan dari usia Nabi kecil sampai nanti usia 14 tahun. Kedua peranan ini ada. Yang berikutnya yang mungkin juga perlu kita renungkan, kita perlu renungkan kembali makna remaja di dalam Islam. Saya termasuk yang menyepakati dalam Islam itu tidak ada remaja. Fase remaja itu tidak ada, karena 14 tahun itu sudah dewasa. Penelitian dari Pak Aat, psikolog dari Salman ITB, beliau bilang memasukkan fase remaja, ini kan gara-gara olahnya Elizabeth Harlock. Kalau di kampusnya Pak Ubed tuh mata kuliah psikologi buku wajibnya Elizabeth Harlock ya, Sigmund Freud, psikoanalisa. Ada fase remaja di situ. Kata Pak At itu, beliau bilang adanya fase remaja dalam pendidikan keluarga Muslim ini menyebabkan banyak orang-orang hari ini sudah balik tapi belum akil. Karena 14 tahun tapi diperlakukan masih seperti bocil, karena dianggap remaja, belum dewasa. Padahal 14 tahun itu sudah akil balik, argo sudah jalan. Argo udah jalan, dia sudah menjadi seorang manusia dewasa. Dan pendidikan memang selesai di usia 14 tahun. Jadi jeda 3 tahun ini, 14 ke 17 ini yang kemudian malah jadi riskan. Dan ini menjelma di semua tingkatan keluarga di Indonesia, bahkan termasuk di masjid. Ada istilah remaja masjid. Artinya remaja itu diterima. Artinya remaja itu diterima di dalam kalangan bahkan termasuk umat Islam. Padahal kalau kita melihat kenapa Usamah 18 tahun bisa menjadi pemimpin melawan Romawi pada saat itu. Kenapa Ibnu Abbas mufasir di kalangan sahabat 15 tahun sudah jadi 15 tahun sudah jadi staf ahlinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena eksistensi mereka 14 tahun itu sudah diangkat. 14 tahun sudah dibuatkan panggung-panggung buat mereka. Jadi bukan di usia 17 tahun. Ini benar-benar jadi perenungan kita, jadi bahan pikiran kita untuk kemudian menyelidiki lebih lanjut. Kata remaja, apalagi yang berlatar belakang psikologi, silahkan untuk diteliti lebih dalam. Masih relevankah remaja, khususnya 14 sampai 17 tahun. Ini menarik untuk kemudian dikaji.
Allah alam bisawab. Mungkin kalau ada yang diskusikan kita diskusikan, kalau tidak ada kita cukupkan. Saya serahkan pada DKM. Syukran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah melihat itu sirah nabawi yang di film itu, Ustaz. Diceritakan di situ ibunda Rasulullah Aminah itu merasa berat sekali melepas Rasulullah pada saat akan disusukan. Dan memang di situ mungkin ada tradisi ya, ini mungkin bisa dikonfirmasi aja Ustaz dari film itu, yang agak memaksa di situ Abdul Muthalib mengatakan bahwa ya tapi mungkin teks bahasa Indonesianya agak kurang baik. Ya saya memahaminya, oh ya memang ada semacam tradisi dan di pedesaan itu akan lebih baik buat anak-anak, dan yang menyusui juga akan dari pedesaan itu juga lebih baik dibanding yang di perkotaan. Iya. Syukran, mungkin ada konfirmasi Ustaz. Iya. Kalau di beberapa kitab sirah memang seperti di Al-Mubarakfuri atau di Sayyid Ramadan Al-Buti, malah memang yang menjadi prioritas utama itu pertama kesehatan, Pak. Faktor kesehatan. Makanya kenapa kita kalau mau berangkat itu suntik meningitis. Karena percampuran masyarakat dari seluruh dunia, kita nggak tahu ada yang bawa virus atau enggak, bawa penyakit segala macam. Ini yang dicegah. Sehingga anak-anak kecil di kota Mekah itu memang terbiasa diusingkan dulu, karena anak kecil pertahanan daya tahan tubuhnya tentu berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Jadi faktor kesehatan itu yang menjadi hal utama, menjadi kebiasaan orang-orang di kota Mekah. Baru kemudian berikutnya bahasa, kemudian lingkungan yang lebih baik, tentu alam yang lebih indah. Kalau kita pernah ke Bani Sa'ad, maka kita akan lihat memang pegunungan, alamnya indah, kemudian udaranya juga relatif lebih bagus. Kalau di Mekah kan agak pengap, hotel di mana-mana, terus bebatuan. Kalau di Bani Sa'ad memang udara-udara pegunungan itu, udara-udara pegunungan yang memungkinkan untuk tumbuh dengan baik, ya mungkin untuk tumbuh dengan baik. Allahu alam kalau kemudian ada paksaan atau itu saya tidak tahu juga, tidak ada di literatur ini, nanti mungkin bisa dicari tahu. Tapi memang hal mengenai kesehatan itu dituliskan oleh para ulama, bahwa faktor kesehatan itu menjadi salah satu hal yang juga melatar belakangi kenapa banyak anak-anak itu diungsingkan ke luar kota Mekah. Termasuk ternyata ini Pak, kenapa kalau kita tawaf itu kan baju ihram kita tuh suruh di ini ya, supaya kelihatan ini ya, dan kita diperintahkan rommel 3 putaran pertama itu agak-agak lari kecil gitu ya, agak lari kecil, karena ternyata dulu kalau sahabat itu datang atau orang-orang dari Madinah itu datang ke Mekah itu sering diledekin. Karena di Madinah itu terkenal dengan demam Madinah. Dengan demam Madinah, sering diledekin orang yang penyakitan. Maka untuk membuktikan kita tuh sehat, maka ditunjukkan itu, kita tuh sehat. Artinya terkadang Islam itu memang butuh show off gitu Pak. Kita butuh untuk menunjukkan ini loh kita. Isyhadu bi anna muslimin. Bahwa kita itu sehat, bahwa kita itu kuat. Terkadang itu perlu tunjukkan. Makanya kenapa sholat Id sebaiknya memang di lapangan misalnya, untuk menunjukkan kita itu banyak, kita itu luar biasa. Allah alam, tadi yang sejauh yang saya tahu memang karena faktor kesehatan, tapi apakah ada paksaan atau ini saya nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasi. Tapi memang sebelum Nabi Muhammad pun budaya ini udah ada. Jadi bukan tiba-tiba begitu Nabi lahir akhirnya ini dibawa ke Bani Sa'ad, enggak. Jadi bayi-bayi itu sudah terbiasa memang dibawa ke sana, dan komunitas ini memang sering datang. Dari Bani Sa'ad itu sering datang ke kota Mekah untuk kemudian mengambil bayi-bayi untuk disusui. Allahu a'lam. Jauh ya. Terima kasih. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, yang pertama tadi terkait penyusuan ya. Itu barangkali kan Aminah apakah tidak bisa mengeluarkan air susu ibunya, satu. Kedua, memang itu bisa jadi culture ya, budaya di zaman itu ya bisa jadi lahan bisnis kali ya. Itu satu. Namun kan di dalam hal penyusuan ini kan sangat baik ya diterapkan pada masa-masa itu, kalau nggak salah 2 tahun gitu kan harus ya. Nah, namun kalau sekarang gitu kan, kalau seandainya seorang ibu tidak punya ASI-nya udah nggak keluar, akhirnya kan nggak ada proses siapa yang bisa menyusuin, atau bahkan larinya ke susu ini ya, formula gitu ya. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, terkait tadi Ustadz menyampaikan ada tanda fisik kenabian Muhammad usia 4 tahun adalah adanya benjolan ya. Nah, saya nggak tahu apakah sebelumnya setelah itu ibunya sendiri atau Halimah itu mengetahui nggak, atau ada nggak yang mengetahui hal itu. Kan sebelumnya mungkin namanya seorang ibu kan tahu ya, oh ini ada tanda sebelumnya, tapi tiba-tiba oh kok ini ada benjolan. Nah, ini kenapa? Apakah ada muncul seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu, Pak? Demikian. Yang pertama, tidak dituliskan oleh para ulama sirah sejauh yang saya tahu di kitab-kitab sirah itu apakah Bunda Aminah ini mengeluarkan susu atau tidak. Tapi yang kedua memang betul bahwa itu bagian dari budaya. Tadi saya bilang sebelum Nabi pun memang sudah terbiasa orang-orang itu diungsingkan. Kalau situ saya menyimpulkan begini sih, kayaknya baik mengeluarkan susu ataupun tidak, memang ini tetap akan dilakukan karena budaya, culture di sana tadi, kondisi penyakit, kemudian kedalaman bahasa dan seterusnya. Ini faktor-faktor antropologisnya ya dari sisi peristiwa ini. Nah, yang berikutnya tadi gimana? Yang kedua tuh? Tanda kenabian. Saya mau nyambung dulu ketika fase pertama, fase kedua Nabi dikembalikan oleh Halimatus Sya'diyah. Ada kalimat menarik di kitab ini. Jadi Halimatus Sya'diyah begitu mengembalikan pada ibundanya Aminah, Halimatus Sya'diyah itu cerita bahwa terjadi peristiwa begini. Yang 3 hal itu ya, karena riwayat ini ada beda-beda jalurnya. Allahu alam mana yang paling tepat. Kalau saya cenderung memang pada yang pertama, yang riwayat Imam Muslim, karena jelas di musnad beliau gitu. Nah, ketika beliau menyampaikan kepada Ibunda Aminah, kata Ibunda Aminah begini, tidak kaget, Ibunda, saya tidak kaget. Kayak kalau kita mungkin anak kita tiba-tiba, respon kita gimana? Pertama pasti kaget tuh, Pak. Teriak-teriak kaget terus segala macam. Tapi Ibunda Aminah tidak kaget begitu tahu cerita dari Halimatus Sya'diyah. Karena kata beliau, saya pun ketika melahirkan anak ini, saya melihat keluar dari kemaluan saya itu cahaya penaklukan Syam. Jadi ada negeri Syam, ada kemudian Persia. Cahaya itu kemudian muncul di istana-istana itu. Saya yakin anak ini akan menjadi orang besar. Jadi sudah ada feeling dari Aminah tentang hal tersebut. Yang kedua, bahkan dari Abdul Muthalib. Nanti kisah ini ada lanjutannya sebetulnya. Kenapa Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad? Nama Muhammad itu tidak dikenal di kalangan orang-orang kota Mekah. Orang Mekah nggak kenal. Tapi nama Muhammad itu terkenal di Syam. Jadi Abdul Muthalib tahu nama Muhammad nggak ujuk-ujuk, Pak. Nggak tiba-tiba tring nama Muhammad, nggak. Tapi karena Abdul Muthalib beberapa kali pergi ke Syam. Dan di Syam orang-orang sudah bercerita bahwa nanti Nabi akhir zaman adalah namanya Muhammad. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Quran misalnya yang sekarang kita lihat, Ahmad. Walaupun merujuk pada nama yang sama. Karena memang Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Adapun orang-orang ahlul kitab itu, mereka mengenal nabi-nabi mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya nanti ada kasus di mana
Abdul Muthalib itu punya semacam tempat rebahan gitu di dekat Ka'bah. Itu anak-anaknya 16, Pak. Nggak ada yang berani satupun duduk di situ. Nggak ada yang berani, apalagi di luar keluarganya. Anak-anaknya aja nggak ada yang berani. Maka begitu Nabi Muhammad nanti usia beliau 5 tahun, duduk di situ, paman-pamannya yang larang, jangan kamu duduk di situ. Abdul Muthalib datang, kata Abdul Muthalib, biarkan, karena kelak dia akan menjadi orang besar. Nah kemudian apakah tiba-tiba Aminah tidak kaget dengan ada tanda kenabian itu? Saya pikir karena tadi berangkat dari argumen yang pertama, ketika Halimatus Sa'diyah cerita itu aja Aminah tidak kaget, saya pikir Aminah sudah menjadi biasa. Maka tanda itu memang kalau di riwayat-riwayat di buku sirah itu diberikan saat pencucian, jadi tidak dalam keadaan lahir. Beda dengan khitan. Khitan itu ada 3 riwayat dibahas oleh beliau di sini. Profesor Abdul Karim Az-Zaid, khitan itu kata beliau ada 3 riwayat tentang riwayat khitannya Nabi. Yang pertama adalah Nabi ketika lahir sudah dikhitan. Ketika lahir sudah dikhitan. Yang kedua adalah ketika Nabi usia 7 hari, ketika diberikan nama oleh Abdul Muthalib sekaligus dikhitan oleh Abdul Muthalib. Yang ketiga, Nabi dikhitan ketika pembelahan dada. Jadi ada 3 riwayat mengenai khitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam yang mana yang kuat, karena beliau juga tidak menunjukkan mana yang paling kuat. Tapi ada 3 dasar itu. Dan khitan sekarang menjadi fenomena global. Ya, orang-orang non Muslim pun hari ini banyak yang khitan. Gitu mungkin Pak. Jadi saya pikir kalaupun ada tanda itu, Aminah mestinya tidak kaget, karena dalam catatan Prof. Abdul Karim Az-Zaid ini, ketika Halimatus Sa'diyah menyampaikan itu pun Aminah tidak kaget sedikit pun. Mungkin kalau kita jadi Halimatus Sa'diyah, mungkin kita akan berpikirnya ini pasti panik nih, pasti kaget, pasti riak gitu begini, bahwa anaknya dibilang hampir dibunuh, anaknya ada yang mendatangi, pasti kaget. Tapi ternyata Aminah tidak kaget, karena mungkin feeling sebagai seorang ibu sudah ada. Tapi tadi mengenai kasus apakah Aminah tidak keluar atau apa, tidak dijelaskan oleh para ulama, Allahu alam. Jadi saya lihat lebih ke culture ya, lebih ke budaya masyarakat pada saat itu. Allahu alam. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan jemaah pada umumnya. Kita dapat ambil pelajaran berharga tadi. Kehadiran orang tua ini penting. Bapak Ibu 0 sampai usia 14 tahun. Jadi jangan jadikan dalih bahwa karena Nabi saja lihat Nabi menjadi orang besar walaupun yatim piatu. Nanti Nabi yatim piatu kan usia 6 tahun. Tapi ternyata tidak demikian. Para ulama bilang walaupun Nabi yatim sekalipun, tapi pendidikan Nabi tetap ada peran bapak ibunya, walaupun tanda kutip bukan orang tua kandung. Yang kedua, fisik. Mudah-mudahan ini juga kita ambil pelajaran berharga. Anak-anak tarbiyah askariyah ini ditekankan oleh para penulis Tarbiyatul Aulad. Syekh Nasir Ulwan, beliau menulis tarbiyah askariyah harus jadi kurikulum wajib, bukan kurikulum sunnah lagi, Pak. Wajib bagi keluarga Muslim. Sekaligus juga ikatan bonding. Bapak-bapak bisa ngajak anak-anaknya tuh pergi naik gunung, ke Gunung Batu tuh, di Jonggol ada Gunung Batu tuh, Pak. Ya. Untuk fisik, agar fisiknya baik. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Arab ini bahasa yang punya kualitas sastra yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa sosialisasikan pada anak-anak kita. Kalau Ustadz Budiasari itu pernah bilang ke kami, sebagaimana besarnya semangat kita untuk belajar bahasa Inggris, harus sedemikian besar pula kita semangat untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Inggris mengantarkan kita ke luar negeri, bahasa Arab insya Allah mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.